Kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, Nah, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Sudah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Sudah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa
perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul enggak. Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah, ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan kawan-kawan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah, jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah, ini intinya nih pakai itu nih. Iya, Nah, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan Iya, gitu. iya. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Iya. Nah, sekarang tinggal ngambil kesepakatan. Iya. Gitu. Jadi Mau kalau jadi per memang hari ini, mau yang walaupun mau per sedikit. hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Ya. Ya, jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata. Tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul enggak. Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah, ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan kawan-kawan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah, jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah, ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan Iya, gitu. iya. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Iya. Nah, sekarang tinggal ngambil kesepakatan. Iya. Gitu. Jadi Mau kalau jadi per memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Ya. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata. Tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh. Ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul.
berapa? Enggak. Nih kayak semua yang misalnya mencari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah, ini Pak, ini jadi terkumpulan di Beritaan, kawan-kawan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah, jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah, ini intinya nih pakai itu nih. Iya, Nah, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan Iya, gitu. iya. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Iya. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan Iya. gitu. Jadi Mau kalau jadi per memang hari ini enak. Mau yang walaupun mau per sedikit. hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Iya. Ya, jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter, Pak? Perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, Iya. yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Iya. Makanya itu bisa berkurang. Sudah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Berapa? Di dunia ini ternyata tak hanya benda berharga seperti uang, emas, perhiasan, ataupun peralatan elektronik yang menjadi sasaran pencuri. Demi memenuhi kebutuhan hidup, aksi kriminal para pencuri kerap melibatkan benda-benda tak lazim yang mereka curi. Kenyataannya, beberapa jenazah atau jasad-jasad menjadi target pencurian di berbagai wilayah. Dan berikut On The Spot telah merangkum beberapa kasusnya dalam 7 kasus pencurian jasad terheboh. Diawali dengan kasus seorang anak yang mencuri jasad ayahnya untuk dihidupkan kembali. Di Amerika Serikat, seorang pria asal Detroit bernama Vincent Bright mencuri jasad ayahnya, Clarence, dari pemakaman Getsemani. Ia melakukan hal ini karena berharap dapat menghidupkan ayahnya kembali. Vincent sangat menyayangi ayahnya, dan ia sangat terpukul ketika ayahnya pergi untuk selamanya. Tak kuasa menahan kesedihan, akhirnya Vincent menggali makam sang ayah dan membawa pulang jasadnya. Ia kemudian menyimpan jasad ayahnya yang berusia 93 tahun ini di dalam lemari pendingin di rumahnya. Keluarga Vincent sangat terkejut ketika mengetahui ada jasad di lemari pendingin. Pihak keluarga segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian Detroit. Pihak kepolisian pun langsung menangkap Vincent, yang dengan sangat sedih Vincent mengakui perbuatannya dengan alasan tak ingin kehilangan sosok yang sudah begitu menyayanginya. Polisi mengatakan sebelumnya Vincent dikenal sangat religius. Namun kini Vincent harus menghadapi tuntutan hukum pada 24 September di pengadilan wilayah. Di Amerika Serikat, menggali makam seseorang akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Kini Vincent hanya bisa mengenang ayahnya dan mendapati kenyataan bahwa ayahnya sudah pergi dan tak akan kembali lagi. Selanjutnya adalah kasus pencurian 100 jenazah demi ritual voodoo. Pada 1 Desember 2012 lalu, lebih dari 100 makam di Benin, Afrika Barat telah dibongkar oleh para pencuri. Para pencuri ini mengambil bagian tubuh dari jasad di makam tersebut untuk digunakan dalam ritual voodoo. Sebagian besar warga di negara kawasan ini dipercaya seringkali melakukan ritual voodoo yang telah berkembang luas di Benin dan bahkan diakui sebagai salah satu agama resmi di sana.
Dan praktek pencurian jasad ini terungkap setelah seorang penjaga makam di pinggiran kota Porto Novo memergoki sekelompok orang bertopeng sedang menggali makam. Setelah diperiksa, beberapa jasad di makam ini telah kehilangan bagian tubuhnya. Bagian tubuh manusia dan hewan-hewan langka dipercaya penduduk sekitar memiliki kekuatan supranatural, sehingga seringkali digunakan dalam ritual. Sebelumnya di negara tetangga Benin, Kamerun, telah dilakukan penangkapan terhadap 5 orang yang berusaha menyelundupkan bagian tubuh manusia. 5 orang ini tertangkap tangan oleh aparat penjaga perbatasan Kamerun. Berikutnya adalah pencurian 12 jenazah di dalam mobil van. 22 Oktober 2012 lalu, kepolisian Polandia telah menangkap 2 pria yang terlibat pencurian van di Jerman, termasuk sebuah kendaraan yang membawa 12 jenazah yang akan dikremasi. 2 pria berusia 25 dan 27 tahun ini yang ditangkap pada Kamis dan Jumat ini adalah warga Polandia. Menurut Andrzej Borowiak, juru bicara kepolisian di Poznan bagian barat Polandia, dari semuanya 3 kendaraan ini dicuri pada Senin malam di Hofegarten bagian timur Jerman. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian untuk menemukan kendaraan lainnya yang membawa jenazah yang akan dikremasi di Meissen di Saksoni bagian timur Jerman. Bahkan imbalan sebesar 15 juta rupiah ditawarkan untuk informasi yang dapat membantu penangkapan. Seorang pastor Protestan di Berlin mengimbau para pencuri ini untuk mengembalikan jenazah. Selanjutnya adalah kasus pencurian jasad perempuan untuk dijadikan mempelai di Cina. Kepolisian setempat telah menangkap 4 orang pencuri jasad di Provinsi Shaanxi pada 4 Maret 2013. Komplotan ini mencuri jasad untuk kemudian dijual kembali kepada warga yang akan menggelar upacara pernikahan hantu. Upacara ini dilakukan saat seorang pria yang masih lajang meninggal dunia. Untuk menemani mendiang di kehidupan selanjutnya, maka ia harus dimakamkan dengan seorang perempuan. Untuk sebagian besar masyarakat Cina, pernikahan adalah fase penting dalam kehidupan seseorang. Maka meski sudah jarang dilakukan, beberapa keluarga masih melakukan upacara pernikahan hantu, terutama bagi laki-laki yang meninggal dalam keadaan belum menikah. Komplotan pencuri jasad ini biasanya akan membersihkan tubuh sang perempuan. Setelah memalsukan dokumen kematiannya, maka jenazah perempuan ini akan dijual dengan harga tinggi. Pengadilan Provinsi Shaanxi menjatuhkan hukuman penjara antara 28 hingga 32 bulan untuk keempat pencuri jasad ini. Berdasarkan pernyataan di dalam sidang, para pencuri jasad ini sudah berhasil mengumpulkan hampir 400 juta rupiah dari 10 jasad yang sudah mereka curi. Dua orang lelaki di Pakistan telah mencuri jasad manusia dari kuburan dan mengolahnya menjadi kari sebelum melahapnya demi mendapatkan kesaktian. Pengadilan di Provinsi Punjab, Pakistan, menghukum Muhammad Ali Farman dan Muhammad Arif Ali selama 2 tahun karena alasan merusak kuburan. Penyelidikan polisi setempat menyimpulkan 2 bersaudara ini mempraktikkan kanibalisme setelah bertemu seorang dukun lokal. Sang dukun mengharuskan 2 bersaudara ini untuk memakan daging manusia jika ingin mendapatkan kesaktian. Kasus kanibalisme ini mulai terkuak ketika ditemukan bekas galian di atas makam seorang perempuan berusia 24 tahun, Saira Parvin. Penyelidikan polisi mengarah pada kediaman Ali bersaudara, di mana di kediaman mereka tercium aroma daging busuk. Dari hasil interogasi kepolisian, 2 bersaudara ini mengaku telah menggali dan melahap beberapa jasad lainnya dari kompleks kuburan setempat. Kakak beradik ini diyakini telah mengidap gangguan jiwa. Tentu saja, aksi mereka ini tak patut ditiru dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan setempat. Berikutnya adalah kasus pencurian 3 jenazah saudara kandung. Pada 2 Juli 2013 lalu, Kepolisian Afrika Selatan membuka kembali penyelidikan kasus pidana yang melibatkan cucu Nelson Mandela, Mandla Mandela.
Cucu peraih Nobel Perdamaian ini menghadapi tuduhan menggali dan mengambil jenazah 3 saudara sekandungnya yang meninggal dunia karena sakit. Sebelumnya, 16 anggota keluarga Mandela telah menang dalam pengadilan yang mengharuskan Mandela untuk mengembalikan 3 jenazah saudara kandungnya ke dalam makam. Namun, Mandela tidak mengatakan alasan mengapa memindahkan sisa-sisa tubuh saudaranya ini. Jasad ketiga anak Mandela adalah Mwezo, bayi perempuan Mandela yang meninggal pada 1948, Thembi, anak laki-laki Mandela yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada 1969, dan Mak Gato, meninggal pada 2005. Hingga kini kasus ini masih dalam penanganan jaksa senior untuk tetap melanjutkan menuntut atau tidaknya. Dan kasus pencurian jasad terheboh terakhir datang dari Indonesia. Februari 2013 lalu, warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan sebuah makam yang dibongkar oleh 2 orang tak dikenal. Upaya pencurian jasad yang diduga untuk persyaratan ilmu gaib ini digagalkan oleh penjaga makam. Warga Dusun Klaseman, Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Tuban, geger saat mendengar kabar penggalian makam seorang perempuan bernama Suim yang baru saja meninggal beberapa hari lalu. Peristiwa ini terjadi saat juru kunci makam Kasmaji melihat 2 orang mencurigakan di areal dalam makam. Ia langsung melaporkan kejadian ini kepada warga dan ketua RT setempat. Setelah itu warga kembali ke makam dan mendapati kedua pelaku tengah menggali makam besan Wakil Bupati Tuban, Nur Nahar Hussein. Warga berusaha menangkap para pelaku, namun mereka berhasil melarikan diri. Dari lokasi makam, polisi mengamankan 1 sepeda motor, sarung, 2 pasang sendal, dupa, dan korek api milik pelaku. Diduga para pencuri hendak melakukan ritual ilmu hitam. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, orang yang meninggal pada penanggalan Jawa Jumat Legi kerap menjadi incaran para pelaku ilmu hitam untuk ritual kesaktian atau pesugihan. Pemirsa, itulah ke-7 pencurian jasad terheboh versi on the spot. Apapun tujuannya, mencuri jasad adalah tindakan melanggar hukum dan sudah pasti tidak layak dilakukan.